Hidup kita ini seperti orang main drama. Persis kayak lagu itu loh. Dunia ini panggung sandiwara. Drama itu kan kita pahami, saya itu castingnya apa, mainnya bagaimana, punya tujuan apa, ingin menampilkan diri sebagai apa. Kemudian simbol-simbol yang harus saya pakai demi suksesnya peranku ini apa. Mengcasting dirinya sesuai peran yang akan dimainkan. Kehidupan kita itu mirip seperti itu. Nanti orang yang mau berretorika, menyampaikan kebenaran, itu harus paham ini. Nah, retorikanya Kenneth Burke ini sering disebut sebagai retorika baru, yang berbeda dengan retorika yang lama. Yang menurut beliau, menurut Kenneth Burke ini, baru itu bukan berarti menghapus yang lama, tapi melengkapi yang lama. Jadi teori-teori yang kemarin kita sampaikan di minggu-minggu lalu sekarang dilengkapi. Cuma kelengkapannya tidak pada teknisnya, tidak pada asumsi filosofisnya. Kenneth Burke ini lebih melihat hal-hal yang kemarin terlewatkan dalam retorika. Dan ini nanti ada beberapa teori yang mungkin menarik, yang berbeda sama sekali dengan yang kemarin dijelaskan oleh Aristoteles, Cicero, dan kawan-kawan. Jadi yang baru ini ada unsur-unsur yang lain. Jadi nanti berhubungan dengan hakikat kita sebagai manusia. Tidak sekedar yang menyampaikan kebenaran, tapi juga yang bergumul dengan kenyataan. Termasuk nanti tentang bahasa, tentang simbol, dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud sebagai retorika baru. Yuk, kita lanjutkan. Ini agak cepat biar waktu tanya jawabnya bisa panjang. Terus, teorinya Kenneth Burke yang sangat terkenal, yang merupakan retorika baru, itu namanya dramatisme. Jadi ini istilah beliau dan memang terkenal sekali teori dramatismenya Kenneth Burke ini. Teori dramatisme itu melihat bahwa tindakan manusia, perilaku manusia itu hakikatnya adalah perilaku drama. Hidup kita ini seperti orang main drama. Persis kayak lagu itu loh. Dunia ini panggung sandiwara. Jadi drama itu kan kita pahami, saya itu castingnya apa, mainnya bagaimana, punya tujuan apa, ingin menampilkan diri sebagai apa. Kemudian simbol-simbol yang harus saya pakai demi suksesnya peranku ini apa. Kita kan begitu. Teman-teman misalnya datang ke ngaji ini malam hari ini, itu kan teman-teman sudah mengcasting dirinya, saya ke sana itu cuma hadir saja peserta ngaji. Saya jangan terlalu menyolok karena saya gampang ngantuk. Maka saya harus pakai baju yang kayak gimana, duduk di sebelah mana, nanti saya harus diam saja, jangan longak-longok biar tidak dilihat. Ini kan kita ngatur sendiri adegan kita, peran kita apa, simbol-simbol yang kita pakai apa. Atau ada, wah, saya pingin ngaji, saya pingin dapat banyak, maka saya harus duduk di depan, justru saya harus nyolok, sopo ngerti nanti ada yang moto, ada yang nge-share fotonya, wajah saya kelihatan, nanti kalau ada yang kan macam-macam orang mengcasting dirinya sesuai peran yang akan dimainkan. Itu kalau drama. Kehidupan kita itu mirip seperti itu. Nanti orang yang mau berretorika, menyampaikan kebenaran, itu harus paham ini. Jadi seperti saya menyampaikan pada kalian misalnya materi malam hari ini pasnya gimana ya menyampaikannya. Itu kan saya harus paham casting kalian, harus paham seperti apa gaya kalian, konteks kalian.
Saya tahu sebagian besar yang hadir ini mahasiswa misalnya. Ya kadang saya ngasih contohnya itu-itu saja sehubungan dengan dunia mahasiswa. Itu cara retorika dengan menangkap drama yang kalian mainkan. Mungkin beda kalau audiennya bapak-bapak, ibu-ibu, simbah-simbah, atau anak-anak kecil TPA. Kalau saya ngomongnya kayak gini, ya bubar anak kecil-kecilnya. Jadi penting memahami hidup ini sebagai drama. Kalau versinya Kenneth Burke, drama itu kenapa pakai drama? Alasan dia yang pertama, kita ini kan tiap hari berdialog, berinteraksi dengan orang, dan masing-masing berinteraksi dengan perannya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, drama itu kan ada tipenya, ada genrenya. Komedi kah, musikal kah, melodrama kah, apakah? Kayak kita hari ini mungkin temanya filsafat, Pak, mikir yang serius, itu kan ada temanya. Kalau pas dengan temen, oh ini komedi, ini guyon, kemudian santai-santai. Kalau pas bareng pacarmu, bareng yangmu, oh ini tema romantis ini. Kalau pas bareng orang tua, wah ini tema berbakti pada orang tua. Kalau pas di rumah malam-malam sendirian, tidak ada siapa-siapa, ini film horor ini mesti. Orang kan punya temanya sendiri-sendiri. Jadi hidup kita ini dari drama ke drama. Jadi kita saling berdialog, saling berinteraksi dengan permainan kita masing-masing. Dan yang ketiga, drama itu kita mainkan kan ketika berhadapan dengan orang lain. Kita itu kan ya ndak mikir casting kita apa kalau pas sendirian kan. Kita mulai mikir peranku apa, posisiku sebagai apa, itu kan ketika berhadapan dengan orang lain. Mau tidak mau, disitulah terjadi, kata Kenneth Burke, persuasi. Jadi kita tidak pernah memidatokan kebenaran kita pada orang lain. Tapi ketika kita berinteraksi dengan orang, ketika kita menyampaikan gagasan, keinginan kita, itu sama saja kayak orang pidato. Sebenarnya aktivitas itu juga jenisnya persuasi. Ngajak orang lain agar setuju dengan kita, agar mau dengan kebenaran yang kita bawa. Jadi, itulah kenapa nanti teori dasarnya Kenneth Burke disebut dengan dramatisme. Oke ya, dramatisme bukan dramatisasi ya. Kalau dramatisasi itu kan ya biasa-biasa tapi didramatisir. Sakit sedikit saja kayak sakit luar biasa. Itu namanya dramatisasi. Tapi kalau dramatisme itu ya memang melihat hidup ini acting saja. Ada drama-drama, ada peran, ada ekspresi yang kita mainkan. Bahkan nanti di antara konsep dramatismenya Kenneth Burke ada konsep namanya viktimisasi. Viktimisasi itu mirip kalau kita hari ini pakai playing victim. Kadang-kadang kita bermain biar jadi perhatiannya orang, itu kita menampakkan diri bahwa aku korban. Atau ada lagi konsep selain playing victim, ada konsep scapegoat. Scapegoat itu mencari kambing hitam, bahwa aku tidak salah kok, yang salah mesti orang lain. Nah ini drama-drama semacam ini sering kita mainkan. Nah kita yang sedang berorasi, mempersuasi orang, harus paham hal-hal semacam ini. Yang pertama biar tidak terjebak, yang kedua biar bisa mengambil retorika yang pas. Jadi kalau kalian berhadapan dengan temanmu, pahami dia, oh dia ini sedang bermain drama sebagai apa di depanku. Berarti kalau aku ingin mempersuasi dia, retorika bagaimana yang pas untuk mengajak dia. Oh teman saya yang satu ini Pak, gaya aktingnya mesti narsis. Merasa diri besar, merasa diri penting, selalu cerita kehebatannya. Wah, kalau menghadapi orang seperti ini gampang untuk mempersuasi dia.
puji saja dia, besarkan dia. Wah, nanti mesti manut itu. Karena orang narsis itu kan gampang cara mengambil hatinya, dipuji saja. Wah, kamu hebat sekali ya, kamu kok tambah cakep ya, tiap hari tidak pernah ketemu, kayak gini, seneng melawan orang begitu. Ini namanya retorika. Nah, kalau teman yang ini cengengesan, cueknya luar biasa misalnya, nah, itu nanti treatmentnya mesti beda. Kalau teman yang ini pemarahnya luar biasa. Nah, ini pemahaman kita terhadap apa yang dimainkan, dia ekspresikan. Nah, asumsinya apa? Bagaimana sih kita membaca pola drama dalam hidup itu? Kalau menurut Kenneth Bok, perhatikan 3 asumsi. Yang pertama, manusia itu animal symbolikum. Animal symbolikum itu, animal itu binatang yang fokus dengan simbol-simbol, tiap hari bermain dengan simbol. Apapun yang kita ekspresikan, itu biasanya bentuknya adalah simbol. Apa saja, bahkan sampai warna baju, sampai model potongan baju, sampai model rambut, sampai apapun. Biasanya kita memaknai sendiri. Mas, sekarang gondrong ya, enggak apa-apa, biar koyok filosof saya tak gondrong misalnya. Padahal sekedar gondrong kita maknai sebagai gaya kayak filosof. Ini simbol. Misalnya apa? Minum. Kenapa sih kok saya selalu dikasih minum 2? Itu mungkin bagian dari simbol penghargaan. Pak Faiz, maksud cuma 1 ya 2 lah, meskipun padahal diminum setengah dari yang 1 itu, yang 1 enggak keminum misalnya, tapi yo enggak pantas A1. Ini simbol. Jadi apapun simbol. Kalian kemana-mana bawa pulpen, ya bila kelihatan intelek Pak, kayak mahasiswa. Itu kan simbol. Zaman saya dulu begitu. Zaman angkatan saya masih naik mikrolet, naik bis kota, itu harus pakai sepatu dan bawa pulpen. Kalau enggak begitu, enggak dianggap mahasiswa dan bayar utuh. Itu pun sering debat sama keneknya. Mahasiswa tenan kok, tenan wis to. Jadi kita ini setiap hari dari simbol ke simbol. Apapun itu. Simbol itu kan sesuatu yang kita maknai. Jadi kenyataannya tidak membunyikan dirinya, tapi ada makna di balik kenyataan itu. Kalau saya pakai jas kayak gini, itu kan biasanya kamu tidak sekedar bilang, wah Pak Faiz pakai jas dingin, mungkin kan tidak begitu. Wah mungkin gaya sekarang ya, wah mungkin ikut tren sekarang ya. Ada banyak makna dari sekedar jas. Jadi hidup kita ini serba simbol. Makanya kalau kalian membaca postingan, menanggapi postingannya temanmu, jangan lugu hanya dibaca bunyinya atau dilihat emotikonnya. Pahami yang tidak tertulis, tidak terungkap. Kenapa? Karena manusia itu animal symbolikum. Ya bunyinya sih kamu sudah makan, tapi di balik itu mungkin ada makna lebih jauh. Mungkin dia penuh perhatian, mungkin dia naksir kamu, mungkin dia macam-macam. Jadi manusia adalah animal symbolikum. Jadi seperti drama tadi, ketika temanmu, orang-orang sekelilingmu mengekspresikan sesuatu, ya jangan hanya lugu dibaca. Kalau ketawa berarti dia ketawa, kalau nangis berarti dia sedih. Tidak selalu begitu, maknanya bisa macam-macam. Tertawa itu bisa ketawa gembira, bisa ketawa stres, putus asa. Kadang kamu kan ya ketawa, wis itu kan ya ketawa. Bisa ketawa sinis, bisa ketawa putus asa, loh sama-sama tertawa. Jadi maknanya bisa banyak. Itulah animal symbolikum. Jadi kalau kalian merespon seseorang, ekspresi-ekspresi dirinya, kalimatnya, pernyataannya, atau gesturnya, pahami maknanya, tidak sekedar faktanya. Kenapa? Karena manusia itu animal symbolikum.
Nah, di antara simbol-simbol yang biasa dipakai oleh manusia adalah bahasa. Jadi bahasa juga bagian dari simbol. Tidak ada manusia yang tidak berbahasa. Keistimewaannya manusia dibandingkan binatang-binatang atau makhluk selain manusia itu bahasa. Jadi kita berpikir ya bahasa. Kalau kata Heidegger, bahasa itu house of being, rumahnya ada. Kalian boleh cari satu hal di dunia ini yang tidak ada bahasanya, pasti tidak akan nemu. Boleh, ayo cari satu hal, sebutkan pada saya yang tidak ada bahasanya. Cinta, Pak. Lah ya kamu sebut cinta berarti ada bahasanya. Gaib, Pak. Lah kamu sebut gaib kan ada istilahnya, bahasanya. Begitu kamu bisa menyebut berarti ada bahasanya. Dia adalah wadahnya segala keberadaan, itu bahasa. Ini namanya kacamata, ini namanya laptop, ini namanya taplak, itu namanya lampu, semua ada bahasanya. Kalau ada yang kita tidak bisa membunyikan bahasanya, kemungkinan kita tidak paham atau tidak tahu sebelumnya. Berarti tidak masuk di dunia kita, wong kita tidak paham, kita tidak tahu. Jadi manusia itu animal simbolikum, yang diantara simbol-simbol tadi ya bahasa. Berarti memahami bahasa pun ya sifatnya simbolik, tidak lugu. Bunyinya apa, maknanya apa, tidak selalu begitu. Selalu ada kalimatnya begini sih, tapi tidak tahu rujukannya kemana. Bisa saja kalimatnya memuji, tapi sebenarnya itu menyindir. Bisa saja kalimatnya merendahkan, tapi sebenarnya itu bergurau saja. Jadi itulah dunia manusia. Itu asumsi kedua tentang dramatisme. Jadi manusia itu simbolik dan kebahasaan yang jadi karakternya. Yang ketiga, manusia itu punya kuasa memilih. Ini yang agak berbeda ya dengan makhluk yang lain. Manusia itu bisa milih. Saya bisa ini, bisa itu. Itu pilihan. Ada banyak alternatif, ada banyak pertimbangan sebelum saya memutuskan, dan dalam kuasa saya untuk memutuskan ini atau memutuskan itu. Malam hari ini saya hadir ngaji atau tidak, itu kan pilihan. Saya hadir juga bisa, tidak hadir juga bisa. Terus saya memilih hadir. Itu manusia itu punya kuasa milih. Berarti apa? Ketika manusia itu punya kuasa milih, kita tidak bisa secara semena-mena menganggap sama saja pilihannya semua orang. Apalagi setiap orang itu hidupnya punya makna dan punya simbol sendiri-sendiri. Bisa saja simbol-simbol dari saya maknanya beda dengan pemaknaan kalian. Bisa saja menurut saya bagus, menurut kalian tidak bagus. Menurut saya bagus, maka saya pilih. Menurutmu tidak bagus, maka kamu tidak setuju. Ini nanti berhubungan dalam retorika. Maka kalau kalian ingin dipahami dan diterima, kalian harus mempertimbangkan audien ketika berretorika menyampaikan kebenaran. Tapi kalau kalian prinsipmu, ya pokoknya saya begini, terserah lah Pak, saya sampaikan ini menurut saya benar, titik. Oh ya sudah ya, kalau sudah itu jangan marah kalau orang tidak setuju denganmu, kalau orang beda pendapat denganmu. Jadi ini asumsinya dramatisme. Yang pertama simbol, yang kedua bahasa, dan yang ketiga pilihan. Lanjut. Nah, tadi kan kita membaca tindakan manusia.
Di antara teori tindakan manusianya Kenneth Burke ada konsep tentang jenis tindakan dan syarat tindakan. Tindakan kita itu ada dua jenis. Yang pertama tindakan biologis, yang kedua tindakan neurologis. Tindakan biologis itu dorongan dari dalam diri. Fitrah-fitrah alami kemanusiaan itu biologis. Makan, bernafas, minum, kawin itu tindakan biologis. Tapi ada tindakan neurologis. Ini berhubungan dengan simbol-simbol tadi. Banyak berkaitan dengan proses mental, pendidikan, agama, dan lain sebagainya. Itu tindakan neurologis yang di situ biasanya berkaitan dengan makna-makna hidup. Jadi neurologis berhubungan dengan saraf-saraf yang di situ mental kita terolah, terasah. Jadi kayak kita malam hari ini itu ya neurologis, bukan biologis. Kalau biologis tidak bisa ditawar. Tapi kalau neurologis itu sifatnya historis, sesuai pengalaman hidup kita. Ada yang suka ngaji filsafat, ada yang tidak suka, ada yang lebih suka nongkrong di kafe, ada yang mending belajar sendiri daripada bareng-bareng, macam-macam. Itu tindakan neurologis. Kemudian syaratnya tindakan 3. Yang pertama kebebasan, yang kedua kehendak, yang ketiga gerakan. Kenapa kebebasan? Ya tindakan tanpa kebebasan itu tidak bernilai. Jadi kalian melakukan sesuatu tapi saya paksa. Tapi karena ada ancaman, kalau tidak terus apa? Itu kan kurang bernilai. Awas kalau tidak ngaji. Kamu mahasiswaku loh ya, tidak hadir ngaji, nilaimu tak jatuhkan. Nah kalau diancam begitu, itu kan kamu tidak bebas milih. Jadi ketika kamu ngaji, kurang bernilai. Lebih bernilai yang memang sadar hadir ngaji. Meskipun kata Kenneth Burke, tidak ada kebebasan mutlak. Tidak mungkin orang bisa bebas mutlak. Ada batas-batas. Baik itu secara biologis, fisikal maupun secara mental. Saya tidak bebas misalnya, saya ingin jalan ke sana tapi tidak usah lewat pintu, tembus saja di tembok, itu kan tidak bisa. Meskipun kamu merasa bebas kok Pak saya, iya, tapi kamu tidak bisa meskipun bebas. Gitu loh. Jadi ada banyak batas-batas yang membuat kita tidak bebas 100%. Yang kedua kehendak. Ya meskipun kita bebas, tapi kalau tidak mau ya tidak lahir tindakan. Bebas kok, mau hadir apa mau pulang silahkan. Tapi kamu tidak mau ya tidak jadi hadir. Itu kehendak namanya. Karena ada kehendak bisa lahir tindakan. Yang ketiga gerakan. Kehendak saja tanpa diwujudkan ya sama saja, tidak ada gunanya. Jadi bebas, niat, dan gerak. Ini 3 yang memicu tindakan. Ini sebenarnya kan sederhana, sudah kita lakukan tiap hari. Tapi kalian tidak bisa bikin teori begini. Yang bisa bikin teori begini Kenneth Burke. Bahwa tindakan itu syaratnya bebas, kemudian ada kehendak, dan ada gerakan. Baik, jadi ini teori tentang tindakan manusia. Saya lanjutkan. Nah, ini kunci teorinya. Jadi inilah teori pentat namanya. Dalam dramatismenya Kenneth Burke. Cara kita menganalisis motivasi dan tindakan manusia dalam drama tadi. Ini yang tadi kita sebut, ini kemarin yang terlewat saat memahami retorika.
Yo istilahnya pentat. Pentat itu yo 5 hal. Sudutnya 5. Jadi tindakan manusia itu melibatkan 5 aspek. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu pasti 5 hal itu terlibat. Yang disadari ya, kecuali yang kamu tidak sadar. Kenapa kamu ngaji? Tidak tahu Pak, kok tiba-tiba nyampe sini, itu ya beda. Tapi tindakan yang disadari itu pasti 5 hal ini terlibat. Jadi kalau kalian ingin memahami satu tindakan, boleh pakai teori pentatnya Kenneth Burke ini. Ya mungkin ada yang bikin skripsi atau tesis tentang tindakan, boleh pakai ini. Jadi tindakan itu punya 5 aspek. Yang pertama, tindakannya itu sendiri. Apa yang kita lakukan. Duduk, berdiri, berlari, berangkat, selonjor, santai, dan lain sebagainya. Itu namanya act-nya. Kemudian ada agent, agennya, yang melakukan. Kalau yang pertama apa yang dilakukan, kalau yang kedua siapa yang melakukan. Ini penting nanti, siapa penting, tindakan juga penting. Yang ketiga agency. Agency atau agensi. Ini mudahnya cara yang digunakan untuk melakukan. Kalau yang pertama tadi pertanyaannya apa, yang kedua pertanyaannya siapa, yang ketiga pertanyaannya bagaimana. Jadi bagaimana cara melakukan. Ini agency. Kemudian yang keempat skin, adegan. Kalau adegan ini isinya konteks dari tindakan. Dalam situasi apa itu dilakukan. Ini juga penting, karena konteks itu bisa menentukan makna. Tertawa di kafe bareng teman-teman, itu nilainya beda. Tertawa waktu kamu takziah di dekatnya jenazah misalnya. Nah, itu kan maknanya jauh. Yang satu kamu dianggap stres, yang satu kamu dianggap ceria, gembira. Itu skin namanya, adegan, konteks. Yang kelima, purpose, tujuan. Hasil akhir. Jadi ketika kita melakukan itu tujuannya apa? Purpose-nya apa? Jadi tertawa tadi inginnya apa? Oh saya tertawa Pak waktu takziah biar keluarganya tidak sedih-sedih amat. Itu kan nanti beda. Ketika kamu tujuannya, tadinya kamu mau sewot, oh tidak jadi, oh tujuannya itu toh menghibur. Biar kadang-kadang ada komen aneh-aneh itu, begitu kamu kan marah itu, ini orang tidak ngerti isinya komen. Mungkin kalau kamu ngerti tujuannya, oh ternyata tujuannya biar tidak sepi, biar ada yang rame-rame lah, tidak seru. Oh itu iseng saja atau ternyata. Ini purpose menentukan. Jadi ketika satu tindakan lahir, di situ ada 5 aspek. Maka ketika kita menganalisis satu tindakan, perhatikan 5 aspek ini. Tindakannya apa? Siapa yang melakukan? Yang ketiga, bagaimana cara dia melakukan? Yang keempat, konteksnya. Konteks itu mungkin pertanyaan mengapa dia melakukan itu, dalam situasi apa dia lakukan itu, dan apa tujuan dari tindakan itu. Teori ini yang disebut pentadramatisme. Nah, kita lihat lanjut. Dari pentat yang 5 tadi, seorang ahli retorika biasanya menganalisisnya menggunakan namanya rasio pentadik. Ya ini berhubungan dengan pentat. Rasio pentadik itu 2 unsur pentat yang dipilih untuk dianalisis. Yang ini bisa saja nanti, oh ini fokus ke orangnya, atau fokus ke tindakannya, oh ini fokus ke konteksnya saja.
Satu peristiwa itu mungkin kalau dilihat orangnya dengan dilihat tujuannya bisa beda. Kalau dilihat orangnya, wah saya benci sekali, orang ini jahat sekali. Tapi ternyata tujuan dari tindakannya baik, bisa berubah. Jadi setiap elemen bisa kita cermati. Biasanya orang milih elemen tertentu sesuai tujuannya. Itu pentingnya kita pahami ini untuk melakukan retorika. Misalnya kan belakangan misalnya ada tokoh yang wah sekarang rajin sekali sedekah. Itu kalau kalian lihat konteksnya mungkin kesimpulannya beda dengan kalian lihat tindakannya saja. Mungkin juga beda kalau kalian lihat orangnya saja. Orangnya sih dulu baik tapi sekarang menurut saya sudah kalau tindakannya bagus, sedekah itu gimana ndak bagus. Tapi kalau tujuannya untuk cari masa ya misalnya. Nah ini jadi mau lihat apanya dari pentat ini. Itu kesimpulannya bisa beda-beda. Wah itu ustadz saya sih, tapi kok itu ya yang dilakukan ya. Tindakannya kamu ndak setuju. Orangnya kamu sebenarnya suka, setuju. Tindakannya yang tidak kamu setuju. Tujuannya juga tidak setuju. Begitu kamu ngerti konteksnya, konteksnya sebenarnya masuk akal saja sih. Ini yang disebut analisis menggunakan rasio pentadik. Ya kalau di tulisannya Kenneth Brook itu bisa variasinya macam-macam. Misalnya hubungan agen dengan tindakan. Mengapa sih dia melakukan itu? Atau agen dengan agensi. Bagaimana dia melakukannya? Agen dengan tujuan. Apa sih yang dia inginkan? Atau tindakan dengan konteksnya, adegannya. Dia melakukan itu dalam situasi orang berkabung pas enggak ya? Itu tindakan sama adegan. Waktunya ngaji kok kamu tidur misalnya. Tindakan sama adegan pas apa enggak ya? Ya pas saja, wong memang ngajinya bikin ngantuk misalnya. Atau tindakan dengan agensi. Kamu melakukan itu dengan cara begitu apa ya bisa to the point. Atau tindakan dengan tujuan. Bisa enggak hanya dengan begitu tujuanmu tercapai. Dan seterusnya. Jadi ini yang disebut rasio pentadik. Jadi bagaimana fokus kita ketika menganalisis satu masalah sesuai dengan kepentingan. Nah, ini pinter-pinternya orang berretorika. Kepentingan saya adalah misalnya tadi, ada tokoh yang bersedekah. Karena saya ingin membela ini, saya tidak fokus ke tujuannya. Yang saya fokus ya adalah tindakannya saja. Tindakan sedekah itu mulia. Sementara kubu sebelahnya, saya tidak usah lihat tindakannya yang mulia, tapi ini tujuannya yang buruk. Nah, kalian kalau punya kepentingan dengan ingin menjatuhkan itu, kamu fokus ke tujuannya. Itulah yang terjadi selama ini di sekelilingmu. Jadi pahami 5 pentat ini. Kadang-kadang fenomenanya sama. Dilihat dari sudut pandang sini rasanya sangat negatif. Tapi dari sudut pandang yang lain kok bisa jadi positif ya. Fakta yang sama, tapi dibunyikan secara berbeda dengan kepentingan yang berbeda, hasilnya bisa sangat berbeda. Ini pentingnya kita menganalisis drama dengan teori pentat dramatik ini. Baik, saya lanjutkan ya biar masih ada waktu. Nah itu ada contoh yang di beberapa buku dipakai. Misalnya ada kalimat begini. Ada penjahat merampok 3 bank dalam 1 malam. Kalimat kedua, hanya dalam 1 malam 3 bank dirampok. Kalimat pertama kesannya ada perbuatan jahat kriminalnya. Tapi kalimat kedua kesannya kan hebat. Hebat sekali ya. 3 malam loh.
Kemarin saya baca ada berita pertarungan di Madura, Carok. Nah, cara menarasikannya macam-macam. Ada yang pakai 2 orang melawan 4 orang bisa menang loh, alangkah hebatnya. Nah, narasinya membidik ininya. Ada yang membidik, wah ini budaya seperti ini tidak dilanjutkan, kesannya ke sana. Ada yang kesan kekerasan, ada yang kesannya kehebatan. Itulah gaya pentat tadi. Caramu menarasikan, caramu menyampaikan sesuatu. Baik, jadi misalnya surat kabar. Ketika surat kabar ingin memberitakan tadi perampok yang merampok 3 kota tadi, kalau ingin melihat penjahatnya yang harus dibela, ya kayak playing victim tadi, yo nanti dinarasikan mungkin konteksnya. Situasi hari ini itu memang kurang kondusif, pemerintah tidak bertanggung jawab, kemiskinan di mana-mana. Wajar orang sampai kepepet begitu. Nah, ini namanya cara menarasikan. Nanti yang sebaliknya juga melihat, yo ndak bisa betapapun dilihat itu sebagai benar, wong yo kejahatan saja. Ndak bisa dijadikan alasan apapun untuk membenarkan kejahatan. Ini juga cara menarasikan. Itulah ilustrasi. Bahkan yang baik-baik bisa jadi sangat buruk. Yang buruk bisa jadi sangat baik. Wong Thanos saja memusnahkan separuh dunia kan dari sisi secara demografi bagus itu, dunia ini sudah terlalu banyak manusia misalnya. Tidak apa-apa dimusnahkan setengah biar lebih imbang. Itu kan cara sudut pandang saja. Nanti kalau versinya Avengers kan jahat itu. Kalau pas tidak keluarga kita, kalau keluarga kita gimana? Ada yang hilang. Ini cara kita memahami sesuatu.